kedengaran. Bukan. Coba kan. Gimana? Cek cek. Enggak. Perempuan yang enggak peduli. Karena kalau itu bisa, ini buat perempuan nanti dikasih mic aja ke sana gitu. Sama Pak Dokter gini, Pak ya. Mau pandir. Anu kuncinya, ini dikunci soalnya. Mungkin Ustaz yang belum datang. Maksudnya dia di kamar gitu. Oh, lagi mas, dicek lagi mas. Cek cek satu. Cek. Cek satu. Cek. Minta ngomong ke dokter itu. Kemarin yang mesti kita itu ini bagus maksudnya. Nggak tahu ya, kamu dia ambil terus ngomongnya itu di tidak duluan itu yang ini rusak oh itu semuanya jalan memang seperti biasa. Dulu kan nggak bisa, kalau kita mati pokoknya nggak bisa mati kan itu, tapi jalan terus dia. Ya, berarti dia nyambung terus sebenarnya. Masih di sana, anu lepasnya di sini aja. Oh iya. Nah, semuanya ini masih ya sama. Karena pakai lagi anu juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mulai, saya mau nanya, antum bisa bahasa Banjar? Bisa karena ulun ini terbiasa pakai bahasa Banjar ya, Cak. Iya. Jadi kadang saya campur bahasa Indonesia dengan bahasa Banjar. Ya. Insyaallah paham ya bahasa Banjar. Taib. Karena kalau di Banjarbaru kita kalau ceramah itu kadang-kadang kalau pakai bahasa Banjar sebagian tidak paham. Sebagian tidak paham. Jadi harus pakai bahasa Indonesia. Ya. Kalau di Martapura, di Banjar itu kadang paham semua pakai bahasa Banjar. Taib. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita masuk pada bab yang baru, bab man tabarraka bisyajarin aw hajarin wa nahwihima. Bab seseorang bertabarruk dengan syajar, dengan pohon atau dengan batu ataukah yang dengan selainnya. Tabarruk itu diambil dari kata al-barakah. Al-barakah maknanya adalah dari sisi bahasa Arab adalah kasratul khair, kebaikan yang banyak. Itu makna arti barakah, kasratul khair, kebaikan yang banyak. Dan juga bisa bermakna wadawamuhu, yang menetap. Jadi berkah itu artinya adalah kebaikan yang banyak yang menetap pada sesuatu. Itu makna berkah. Jadi dari sini kita paham bahwa berkah itu adalah kebaikan yang banyak pada sesuatu tersebut dan dia menetap pada benda tersebut atau pada orang tersebut. Adapun disebut dengan tabarruk itu artinya adalah talabul barakah. Seseorang mencari berkah. Itu makna tabarruk. Kalau maka kata Syekh ini man tabarraka, barang siapa yang mencari berkah. Ya, jadi tabarraka itu masdarnya dah tabarruk, yaitu seseorang mencari berkah. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menjadikan keberkahan itu kadang-kadang pada waktu. Makanya ada waktu-waktu yang fadil, waktu-waktu yang penuh berkah. Seperti bulan Ramadan, waktu yang penuh berkah. Seperti Lailatul Qadar, ya, waktu yang penuh berkah, malam yang penuh berkah. Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini menunjukkan bahwasanya kadang Allah jadikan keberkahan itu pada waktu atau pada zaman. Contoh, di waktu yang akan dekat ini kita akan masuk nanti lebih dari sebulan lagi, kurang lebih kita akan masuk pada 10 awal bulan Zulhijjah. Dan ini adalah waktu yang terbaik di dunia. Dan ini dikatakan keberkahan pada waktu. Kadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan itu pada tempat. Allah jadikan tempat itu tempat yang penuh berkah. Di antaranya Allah jadikan ya tanah haram, ya
Allah jadikan tempat tersebut penuh berkah. Ya. Kenapa? Karena Allah haramkan di tanah tersebut seseorang melakukan kemaksiatan dan dihukum dengan hukum yang keras. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang juga menjadikan keberkahan itu tidak hanya pada tanah dan tempat. Kadang Allah jadikan keberkahan itu pada suatu benda. Seperti Allah jadikan keberkahan itu pada Ka'bah. Ka'bah itu adalah benda yang penuh berkah. Ya. Makanya Allah katakan inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Sesungguhnya ya, rumah yang pertama kali diletakkan untuk manusia di Mekah adalah Ka'bah yang penuh berkah, kata Allah, mubarakat. Allah sifati Ka'bah itu penuh berkah. Oleh karenanya Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan itu kadang Allah jadikan pada zaman, kadang keberkahan itu Allah jadikan pada tempat, kadang keberkahan itu Allah jadikan pada suatu benda. Bahkan muslim itu sendiri, kita muslim itu sendiri orang yang penuh berkah. Nabi SAW mengatakan inna minas sajarati lima barakatahu kabarakatil muslim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ada pohon yang mana berkahnya seperti berkah seorang muslim. Nabi pernah bertanya kepada seorang sahabat, bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian pohon mana yang berkahnya seperti berkahnya seorang muslim? Para sahabat pada saat itu tidak bisa menjawab. Abdullah bin Umar ingin menjawab tapi beliau malu. Beliau mengatakan dalam hati beliau sesungguhnya itu pohon kurma. Tapi beliau menjawab, malu beliau menjawab. Akhirnya dijelaskan oleh Nabi, sesungguhnya pohon kurma itu berkahnya seperti berkah seorang muslim. Maka dari sisi ini kita bisa mengetahui bahwasanya muslim itu sendiri juga penuh berkah. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat nas-nas baik itu dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis Nabi SAW, maka bisa kita kesimpulkan bahwasanya berkah itu ada dua macam. Pertama, berkah itu ada yang sifatnya berkah diniyah. Berkah itu ada namanya berkah diniyah. Yang pertama adalah berkah diniyah. Berkah diniyah itu apa? Berkah diniyah itu adalah berkah yang kembali kepada iman dan ketaatan, ya, dan kembali kepada pahala. Ini disebut dengan berkah diniyah. Barakah diniyah ini itu seperti apa? Seperti Ka'bah yang Allah jelaskan. Itu disebut dengan barakah diniyah. Seperti apa lagi? Seperti Masjidin Nabawi, ya. Dia adalah itu kembali berkahnya kepada berkaitan dengan masalah agama. Kemudian Bapak Ibu, ada keberkahan itu disebut oleh para ulama barakah dunyawiyah. Keberkahan yang sifatnya dunia. Keberkahan yang sifatnya dunia. Seperti apa? Seperti hujan. Hujan itu adalah benda yang penuh berkah. Tapi sifatnya ini adalah dunia. Kembali kepada perkara dunia. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sesungguhnya kami jadikan keberkahan dari langit dengan diturunkannya hujan. Dengan turunnya hujan itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini mendapatkan keberkahan sebabnya dari air hujan yang sifatnya adalah dunia. Oleh karena itu para ulama mengatakan keberkahan itu kadang ada yang kembali sifatnya kepada agama, kadang keberkahan itu ada kembali sifatnya kepada sifat dunia. Dan dari sisi lain, para ulama Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala membagi berkah itu dari yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan itu dibagi menjadi dua. Sebelum kita masuk pada ayat-ayat yang disampaikan oleh Syekh. Pertama, ada keberkahan itu yang disebut dengan atau mencari berkah dalam pembahasan kita ini. Mencari berkah itu ada yang namanya masyru'. Mencari berkah yang dianjurkan. Ini disebut dengan mengelap berkah kata orang. Atau mencari berkah. Mencari berkah itu ada namanya masyru', yang dianjurkan, yang disyariatkan. Dan ini kita disuruh.
Apa itu mencari berkah yang masyru'? Mencari berkah yang masyru' itu adalah kita disuruh di dalam Al-Quran atau di dalam hadis mencari keberkahan pada hal-hal tersebut. Disuruh kita mengambil keberkahan pada hal tersebut. Apa kaidahnya? Para ulama mengatakan kaidahnya adalah pertama, suatu itu dikatakan dia penuh berkah kalau ada nas yang menjelaskan itu adalah sesuatu yang penuh berkah. Kalau tidak ada nas yang menjelaskan itu sesuatu yang tidak penuh berkah, maka tidak boleh kita mengambil berkah di sana. Contoh misalnya, saya punya mobil yang lama, ya, atau punya mobil yang antik. Kemudian saya katakan ini mobil saya, ini mobil ustadz ini bukan sembarangan, ini mobil doktor, ini lain daripada yang lain. Ini mobil ini penuh berkah. Boleh tidak saya katakan demikian? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada nas yang menjelaskan. Maka kita menetapkan ini penuh berkah atau tidak harus ada nasnya. Seperti contoh air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu air penuh berkah apa tidak? Penuh berkah. Kenapa? Karena Nabi yang mengatakan, Rasulullah mengatakan az-Zam-Zam lima syuribalah. Sesungguhnya air Zam-Zam itu khasiatnya sesuai dengan apa yang dia minta kepada Allah, ya. Maka mustajab seseorang ketika dia meminum air Zam-Zam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama, kita tidak boleh mengatakan ini penuh berkah kecuali ada dalil yang menjelaskan. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak semata-mata ini dikatakan penuh berkah tetapi boleh kita langsung mengambil berkah, tidak. Ketika ada dalil yang menjelaskan ini penuh berkah, maka caranya pun juga harus sesuai dengan dalil. Bagaimana cara mengambil berkah itu sendiri. Saya kasih contoh, Ka'bah. Ka'bah itu adalah sesuatu yang penuh berkah. Baik. Apakah cara mengambil Ka'bah itu digunting ke lampu Ka'bahnya kemudian dibawa pulang? Apakah mengambil berkah Ka'bah itu kita peluk Ka'bahnya, ya? Atau kita bergelantungan di Ka'bah kalau kada diusir askarnya, ya. Tidak demikian. Tetapi cara mengambil berkah dari Ka'bah tersebut seperti apa? Diajarkan oleh Nabi SAW. Seperti apa? Kita tawaf, ya, kita tawaf di Ka'bah tersebut. Ini mengambil berkah dari sesuatu yang Nabi SAW sifati. Contoh, seseorang mengambil berkah misalnya dari Masjid An-Nabawi. Masjid Nabawi itu penuh berkah. Tapi apakah kita mengambil berkahnya dengan dipusut-pusut dinding masjidnya? Ya, tidak demikian. Betul, Masjid Nabawi itu masjid yang penuh berkah. Tapi mengambil berkahnya dengan cara apa? Dengan cara kita memperbanyak ibadah kita di sana, salat, berzikir, membaca Al-Qur'an dan yang lainnya. Sehingga sesuatu itu penuh berkah, tetapi caranya pun juga sesuai dengan syariat. Contoh air Zam-Zam misalnya. Air Zam-Zam penuh berkah. Kemudian bagaimana cara mengambil berkahnya? Dengan cara diminum. Dengan cara seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan disiramkan ke rumah, bukan disiramkan ke tanaman kita dan semisalnya. Maka ketika sesuatu itu penuh berkah, ditetapkan dengan syariat, maka cara mengambilnya pun juga sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat. Maka di sini Bapak Ibu, banyak orang salah paham dalam masalah mencari berkah ini. Banyak orang itu dia tahu ini penuh berkah, tapi keliru dia mengambil berkah tersebut. Saya kasih contoh. Ada seorang alim, ada seorang wali misalnya, ada seorang yang berilmu. Maka kita tahu orang muslim ini penuh berkah. Akhirnya kemudian sebagian orang, oh ini orang muslim, ini orang berkah. Disebutkan dalam hadis, dia adalah orang yang penuh berkah. Ya sudah, saya ambil bekas air minumnya, saya minum bekas air minumnya, saya ambil bekas dari bagian tubuhnya, saya simpan di rumah saya dan semisalnya. Dengan alasan ini ada seorang muslim memiliki berkah. Apakah benar mengambil berkah semacam ini? Kita katakan keliru beliau. Kenapa? Pertama, betul seorang muslim itu penuh berkah, tapi mengambil berkahnya tidak demikian. Bagaimana cara mengambil berkahnya? Ada sebagian orang, Ustadz, boleh kita mengambil berkah dari orang alim,
meminum bekas minumnya, mengambil berkah, atau mengambil sesuatu dari bagian tubuhnya, mengambil berkah, sebagaimana dilakukan sahabat. Sahabat juga melakukan demikian. Sahabat itu berlomba-lomba mengambil bekas air minum Nabi. Sahabat itu menjaga rambut Nabi Syuairat. Ya, Nabi memiliki rambut, ya. Kemudian rambut itu dijaga oleh para istri Nabi Sallam, dan para sahabat kalau sakit mereka menuangkan air di sana, kemudian mereka meminumnya. Ini para sahabat mengambil berkah dari Nabi demikian. Kita katakan, kalau Nabi itu berbeda dengan orang yang saleh. Nabi berbeda dengan orang yang alim. Tidak bisa kita kiaskan antara Nabi dengan orang alim. Nabi suruh tubuh beliau penuh berkah, dan kita mengambil berkah dari jasad Nabi SAW. Maka suruh tubuh beliau penuh berkah. Beda dengan orang alim. Bagaimana Anda bisa mengkiaskan orang alim dengan Rasulullah? Bagaimana tingkat ketakwaannya? Apakah ketakwaannya sama seperti ketakwaan Nabi? Apakah kesolehannya sama dengan kesolehan dengan Nabi SAW? Tentu berbeda. Bagaimana Anda bisa mengkiaskan? Tentu, kalau kita mengkiaskan ini kepada Nabi, kita menurunkan derajat Rasulullah SAW. Kita samakan kesolehan beliau, ketakwaan beliau dengan orang-orang di bawah beliau. Tentu ini menurunkan derajat Rasulullah sebetulnya, bukan mengagungkan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, sesuatu itu tidak boleh, ya, kita mengambil berkah walaupun dia punya berkah, kecuali ada dalil menjelaskan bagaimana cara mengambil berkah itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah seseorang mengambil berkah dan dia mengambil caranya sesuai dengan syar'i, tetapi dia meyakini benda itulah yang mendatangkan berkah, bukan sebab. Nah, ini juga kesyirikan. Makanya tidak boleh. Kita tahu air Zam-Zam penuh berkah dengan cara kita berdoa sebelum meminumnya. Kemudian kita yakini, ya, bahwasanya mendatangkan berkah itu air Zam-Zam. Ini tidak boleh. Kita harus meyakini itu hanya sekedar sebab. Yang menjadikan berkah, yang memberikan berkah hanyalah Allah. Dan ini semua itu cuma sebab. Yang memberikan berkah itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini 3 kaidah Bapak Ibu. 3 kaidah di dalam masalah mencari berkah. Pertama, meyakini bahwasanya benda tersebut ada dalil yang mengatakan dia punya berkah. Yang kedua, caranya harus sesuai dengan syariat, sesuai dengan Al-Quran dan hadis mengambil berkah. Dan yang ketiga, meyakini itu hanya sekedar sebab, sedangkan yang memberikan berkah itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda paham 3 hal ini, maka inilah disebut dengan tabarruk syar'i, mencari berkah yang sesuai dengan syariat. Nah, adapun tabarruk yang kedua, mencari berkah yang kedua yang tidak sesuai dengan syariat, adalah yang salah satu syarat tadi tidak terpenuhi. Ya, jadi ada 3 syarat, salah satunya tidak terpenuhi. Maka kalau ada salah satu dari 3 tadi tidak terpenuhi, maka itu tabarruk yang mamnu, mencari berkah yang dilarang. Baik. Apa hukumnya? Orang mencari berkah yang terlarang ini, apa hukumnya? Syirik apa tidak? Orang yang melakukan demikian syirik apa tidak? Maka ini harus dirinci. Kalau dia meyakini bahwasanya benda tersebut, ya, benda tersebut misalnya ada pohon, ada pohon, kemudian dia mencari berkah dengan pohon yang besar tersebut, dengan dikasih misalnya kain hijau, misalnya dikasih dengan kain warna ungu lah, walaupun jarang orang melakukan demikian, ya, dikasih dengan kain pohon tersebut, dia ingin mengambil berkah dari pohon tersebut. Baik. Apa hukumnya orang melakukan demikian? Kita katakan, kalau seandainya dia meyakini bahwasanya ini sekedar sebab, bukan pohon itu yang memberikan berkah, maka ini syirik kecil. Ini syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini pohon itu yang memberikan keberkahan padanya misalnya, maka ini masuk dalam syirik besar. Atau yang ketiga, dia meyakini di pohon itu ada ruh-ruh misalnya, ya, ada orang-orangnya di dalam pohon tersebut, dan itulah sebab keberkahan, maka ini juga syirik besar. Maka ini juga adalah syirik besar. Ini secara singkat kaidah di dalam masalah tabarruk. Di sini kata Syekh,
man tabarraka bisyajarin aw hajarin wa nahwihima. Bab tabarruk dengan mencari berkah dengan pohon atau batu dan selainnya. Beliau membawakan di sini ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh di sini, wa qaulullahu ta'ala afara'aitumul Lata wal Uzza. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian tidak melihat Latta dan Uzza? Ayat ini Allah Subhanahu wa taala, para ulama berselisih tentang masalah penafsiran ayat ini. Pertama, kata para ulama, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Yaitu di sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, laqad ra'a min ayatihil kubra. Sesungguhnya Rasulullah sallam itu melihat tanda-tanda besar tentang adanya Allah. Nabi SAW ketika di Isra Mi'raj kan melihat tanda-tanda yang luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah menantang kepada orang-orang kafir yang menjadikan Latta dan Uzza sebagai Tuhan mereka. Kata Allah, apakah Tuhan kalian itu memiliki tanda yang besar seperti dilihat oleh Nabi Muhammad SAW? Allah tantang. Ya, di dalam ayat ini kata Allah, afara'aitumul Lata wal Uzza, akhbiruni, beritakan kepadaku maknanya. Beritakan kepadaku, apakah Latta dan Uzza yang kalian sembah itu memiliki tanda-tanda kebesaran yang luar biasa yang seperti dilihat oleh Nabi Muhammad SAW dengan Tuhannya. Ketika Nabi di Isra Mi'rajkan, Nabi SAW melihat tanda-tanda yang luar biasa. Allah menantang orang-orang kufar Quraisy. Kata Allah, beritakan kepada kami bahwasanya Latta dan Uzza yang kalian sembah itu apakah memiliki tanda-tanda besar? Ya, tentu mereka tidak bisa mendatangkan. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, dan ini yang ingin dijelaskan oleh Syekh, bahwasanya Latta dan Uzza ini adalah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Latta ini asalnya ulama berselisih makna Latta ini. Sebagian ulama mengatakan Latta ini diambil dari kata ilah. Kemudian namanya orang kufar Quraisy, ya orang-orang Arab jahiliyah dulu tuh suka melakukan ilhad. Ilhad itu memalingkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Allah itu diubah. Contoh nama Allah Al-Aziz diubah dengan Al-Uzza. Nama Allah Al-Ilah, Allah diubah dengan kata Latta. Jadi mereka mengubah lapas-lapas Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan ilhad dan itu tidak boleh dilakukan. Maka kata Latta itu asalnya kata para ulama dari kata ilah, tapi dipalingkan, diubah. Sebagian ulama mengatakan Latta itu diambil dari kata Latta yaluttu. Latta yaluttu itu adalah diambil dari orang yang suka membikin makanan. Jadi dulu di Taif atau di Thaqif, ya, itu dulu ada orang, kalau orang mau berangkat haji, dia memberikan makanan. Dia bikin makanan, mengasihkan kepada orang-orang yang berhaji. Nah, ketika orang yang dermawan ini meninggal, orang-orang pada sedih. Ya, Masya Allah, dulu ada si fulan, kalau kita umrah, kalau kita lewat sini dikasih makanan. Jadi orang-orang pada bersedih. Syaitan datang membisikkan kepada mereka, kalau begitu kalian agungkan kuburannya. Maka datanglah generasi mengagungkan kuburan tersebut. Kemudian syaitan datang lagi. Karena dulu Latta ini, dia orang yang membagi ini, dulu dia duduk di atas batu. Jadi ada batu besar, di batu besar itu dia duduk membagikan makanan. Kemudian datang lagi syaitan, ya, bahwasanya jangan kuburnya saja, batunya juga yang dulu dia dudukin, dulu bagi agungkan. Akhirnya pun orang menyembah batu yang besar dan menyembah kuburan Latta tersebut. Untuk apa? Untuk mengambil berkah. Makanya Syekh mengatakan di sini, man tabarraka bi syajarin aw hajar. Bab orang mencari berkah dengan hajar, dengan batu. Nah, ini hubungannya. Karena orang-orang kufar Quraisy, mereka, ya, khususnya orang Taif, mengagungkan Latta. Dan Latta itu mereka agungkan kuburannya dan batunya. Batu besar ketika dia membagikan apa? Makanan. Kemudian adapun Al-Uzza, kata Allah, afara'aitumul Lata wal Uzza. Wal Uzza ini adalah berhala, ya. Dia terbuat dari pohon. Jadi Uzza ini asalnya itu pohon.
Jadi ada 3 pohon besar di bangsa Arab, 3 pohon besar. Gabungan 3 pohon ini disebut dengan namanya Al-Uzza. Gabungan dari 3 pohon ini disebut dengan namanya Al-Uzza. Dan orang menyembah ya pohon ini. Dikatakan sebagian ulama bukan pohon yang disembah. Sebagian ulama mengatakan pohon ini pelataran sebuah patung, sebuah berhala. Jadi Uzza itu ada di 3 pohon tersebut. Jadi dikelilingi oleh 3 pohon tersebut. Maka ulama tafsir berselisih mana Uzza ini. Apakah dia gabungan dari 3 pohon kemudian disembah oleh orang-orang jahiliyah, ataukah dia adalah halaman ya atau pagar dari sebuah patung yang bernama Al-Uzza. Kemudian apa hubungannya di sini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan bahwasanya Latta wal Uzza wa Manat, ya, wa Manat ini juga berhala antara Madinah dan Mekah, ya, dan yang lebih dekat berhala ini berada di kota Mekah, ya, sekitar kurang lebih 25 kilo dari miqat, ya, terdapat namanya Manat. Allah Subhanahu wa taala ketika ya menjelaskan ayat ini, kata Allah, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat as-salisatul ukhra. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, alakumudz dzakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun diza. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya ini adalah pembagian yang tidak adil. Kalian menjadikan bagi kalian itu anak laki-laki, alakumudz dzakar. Kalian menjadikan bagi kalian itu anak laki-laki, dan kalian jadikan bagi Allah itu anak perempuan. Dan ini kata Allah pembagian tidak adil. Jadi orang-orang jahiliyah dulu, mereka itu tidak menyukai anak wanita. Makanya kalau mereka punya anak wanita, mereka kubur hidup-hidup, ya, ketimbang mereka menaruh malu, menanggung rasa malu, mereka kubur hidup-hidup. Kadang anak mereka buang. Mereka tidak menghormati wanita. Orang-orang jahiliyah dulu, wanita itu tidak ada harganya di hadapan mereka, dan mereka aib kalau punya anak wanita. Kemudian Allah mencela mereka. Allah ingin menantang orang kufar Quraisy. Kata Allah, ini pembagian tidak adil. Kalian menisbatkan pada diri kalian, kalian berbangga-bangga punya anak, tetapi kalian menisbatkan kepada Allah anak perempuan. Karena Latta ini adalah bagi mereka itu wanita. Al-Uzza itu juga wanita bagi mereka. Iya, Manat itu juga wanita. Kemudian kalian nisbatkan anak wanita ini kepada Tuhan, dan kalian tidak mau menisbatkan anak wanita kepada kalian. Kata Allah, ini pembagian yang tidak adil. Ya, kalian sendiri menafikan anak wanita bagi kalian. Kenapa kalian nisbatkan anak wanita kepada Allah? Jadi Allah mendebat mereka dengan akal mereka. Kalian tidak mau dinisbatkan punya anak wanita. Kenapa kalian nisbatkan kepada Allah? Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih utama daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala, dan Syekh berdalil dengan ini. Dalil beliau apa? Hubungannya dengan tabarruk. Karena orang-orang jahiliyah dulu bertabarruk dengan Latta dan Uzza, yang mana Latta itu adalah dia bebatuan, orang mengambil berkah darinya. Yang mana Uzza itu adalah pohon, orang mengambil berkah dari pohon tersebut. Dan ini tentunya tabarruk yang tidak syar'i. Kemudian di sini Syekh membawakan hadis Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu, qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudasa'u ahdin bi kufrin walil musyrikina sidratun yaqufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha zatu anwad famararna bi sidratin فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواد كما لهم ذات أنواد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. Dari Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, yaitu pada peperangan Hunain,
Peperangan Hunain itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Kata Abi Waqid Al-Laitsi, kami keluar bersama Nabi sallam pada peperangan Hunain. Pada saat itu ada sebagian sahabat itu baru masuk Islam. Sebagian sahabat baru masuk Islam. Dan pada saat kami melewati namanya sidrah. Sidrah itu pohon. Yang mana kata Abi Waqid Al-Laitsi, pohon sidrah ini dulu orang kufar Quraisy dia beriktikaf di depan pohon tersebut. Ya, bermalam di pohon tersebut. Dan dulu mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Jadi kalau mereka baju besi, senjata mereka gantungkan di pohon tersebut. Dan dinamakan sidrah ini disebut dengan Zatu Anwad. Yaitu disebut dengan Zatu Anwad. Kemudian ketika kami lewat sidrah ini, pohon ini, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, jadikan kami Zatu Anwad sebagaimana yang punya orang-orang kufar Quraisy. Mereka memiliki namanya Zatu Anwad, pohon Zatu Anwad. Mendengar demikian, Nabi pun marah. Nabi mengatakan, Allahu Akbar, Maha suci Allah, Allah Maha besar. Di dalam sebagian riwayat, Nabi mengatakan, Subhanallah, Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya yang kalian katakan tersebut, kata Nabi SAW, dan jiwaku berada di tangannya, persis seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa itu? Bani Israel meminta kepada Nabi Musa. Bani Israel meminta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah Musa, jadikan bagi kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan Baqarah. Kemudian apa kata Allah? Innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh, tidak mengerti. Kata Nabi, la tarkabunna sunana man qad qablakum. Kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Waqid Al-Laitsi. Abu Waqid Al-Laitsi ini namanya kunyah. Nama beliau dikatakan nama beliau, banyak ulama berselisih tentang nama beliau. Dikatakan sebagian ulama nama beliau adalah Auf bin Malik. Sebagian lagi mengatakan nama beliau adalah Auf bin Al-Haris. Sebagian lagi menjelaskan bahwasanya namanya Abu Waqid ini adalah Al-Haris bin Auf. Ya. Intinya beliau terkenal dengan kunyahnya, tetapi namanya diperselisihkan. Kemudian Abi Waqid Al-Laitsi ini menjelaskan peristiwa yang terjadi pada masa sahabat Nabi SAW. Bahwasanya orang-orang musyrikin zaman dahulu itu sangat mengagungkan yang namanya pohon-pohon dan bentuknya. Peribadatan mereka kadang-kadang dengan pohon-pohon tersebut biasanya 3 bentuk. Bentuk peribadatan mereka biasanya mereka akif, mereka berdiam diri, ya, tinggal di depan pohon tersebut berhari-hari kadang, ya, mencari petunjuk, mencari berkah. Yang kedua, kebiasaan orang musyrikin zaman dahulu, mereka kalau ada pohon-pohon yang semacam ini, mereka mengagungkannya, yu'adzimunaha. Ya, mereka sangat mengagungkannya. Kemudian yang ketiga, ya, ibadah mereka pada pohon tersebut ada dengan mengambil berkah. Ini 3 ibadah orang jahiliyah zaman dahulu. Ya, ketika mereka melewati pohon semacam ini, mereka berdiam diri di sana. Kemudian kedua, mereka mengagungkan pohon tersebut, dan yang ketiga, mereka mengambil berkah. Bagaimana cara mengambil berkah di pohon ini? Dijelaskan oleh Abu Waqid Al-Laitsi. Dulu mereka menggantungkan apa? Pedang-pedang mereka. Nah, hal ini, ya, ini memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya ketika sahabat melewati pohon ini, ada sebagian sahabat yang baru masuk Islam. Mereka meminta kepada Nabi agar dibikinkan hal yang serupa. Kemudian Nabi marah. Ini ada pelajaran yang penting di sini. Kadang subhanallah, orang yang berilmu, ya, sahabat orang yang luar biasa, orang berilmu. Tetapi subhanallah kadang-kadang ada orang itu tidak mengetahui beberapa masalah. Jadi jangan Anda kira bahwasanya orang berilmu itu tahu semua permasalahan. Kadang ada sebagian orang berilmu itu tidak mengerti atau tidak mengetahui beberapa hukum. Kadang bahkan mungkin hukum itu bisa diketahui oleh sebagian orang. Iya, saya kasih contoh. Dan ini banyak terjadi pada para ulama dan banyak terjadi pada para sahabat. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu.
yang dikatakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan Abdullah bin Abbas ini orang yang faqih di dalam agama, dan ajarilah dia ilmu tafsir. Subhanallah, Abdullah bin Abbas beliau tidak tahu bahwasanya riba al-fadl itu diharamkan. Riba fadl itu kita tukar menukar uang. Pian berhuruf duit lon ulun 10.000, ulun bayar dengan 15.000. Ya, tukar menukar uang berlebih. Abdullah bin Abbas menganggap itu halal, boleh. Padahal orang zaman sekarang ditanya demikian, baru mengaji aja, yang baru hijrah, oh kada boleh, itu riba. Abdullah bin Abbas, ilmu beliau sebesar, ya luar biasa, dekat masa Nabi, beliau tidak sampai kepada beliau hadis tentang pengharaman riba al-fadl, tidak sampai kepada beliau. Makanya beliau pada saat itu membolehkan, riba al-fadl boleh, kata beliau. Iya. Baru setelah itu dijelaskan oleh para sahabat, dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, baru beliau tahu bahwasanya riba al-fadl itu diharamkan. Di sini kita bisa mengambil faedah. Kadang ilmu itu, ya, tidak semua orang bisa menguasai ilmu. Kadang ada beberapa permasalahan itu ada orang tidak mengetahuinya. Disinilah pentingnya seorang muslim itu berhusnudzan, berbaik sangka kepada saudaranya. Bisa jadi saudaranya ini baru hijrah, kemudian melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka kita husnudzon, bisa jadi tidak sampai kepadanya sebuah ilmu. Ya. Sedangkan sahabat yang besar saja tidak sampai kepadanya ilmu. Dan seperti itu pula seorang ustaz. Tidak semua ustaz itu menguasai dalam bidang ilmu agama. Ada hal-hal yang tidak mereka ketahui. Makanya kata para ulama, al-ilmu ruhama'u baina ahli. Sesungguhnya ilmu itu ruhama, ya, dia berkasih sayang terhadap penuntutnya. Ada ilmu yang saya ketahui dan ada ilmu yang tidak antum ketahui. Ada ilmu yang antum ketahui yang saya tidak tahu. Maka tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, sahabat ini ketika melewati Zatu Anwat tersebut, mereka minta kepada Nabi agar dibikinkan Zatu Anwat. Di sini kata para ulama, orang yang berhijrah dari yang batil ke yang hak itu tidak serta-merta perkara yang batil dahulu itu langsung hilang. Kadang-kadang orang yang berhijrah itu dari yang batil ke hak, kadang-kadang perkara batil itu masih ada di dalam hatinya. Kadang-kadang perkara yang menyimpang itu masih ada di dalam hatinya. Dulu saya keliru, yang mengajinya salah. Kemudian mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk mengaji yang benar. Kadang-kadang perkara yang batil itu masih tersisa. Dan ini terjadi pada masa sahabat Nabi SAW. Ketika mereka melewati pohon tersebut, dulu mereka mengagungkan. Ketika lewat, mereka keingatan lagi. Dan mereka pengen melakukan demikian perkara yang batil. Sama orang yang berhijrah itu juga demikian. Kadang dulu dia ahli musik misalnya, suka musik, berhijrah. Kemudian ketemu lagi, mendengar musik, batisnya bergoyang. Batisnya bergedek juga panjang. Kenapa? Karena dia teringat perkara yang batil. Makanya kata para ulama, ini pentingnya orang menuntut ilmu. Karena orang itu jangan lepas dia dari ilmu. Kalau dia lepas dari ilmu, dia bisa kembali kepada perkara yang batil tersebut. Karena ilmu itulah yang menguatkan seseorang, dia tetap istiqamah di atas kebenaran. Ya. Bayangkan Anda sahabat Nabi SAW, ada Nabi di sana dan mereka generasi terbaik, mereka bisa teringat masa batil mereka, perkara batil mereka, ingin melakukan perkara batil. Maka Nabi SAW langsung mencegah hal tersebut. Nah, bagaimana dengan orang zaman sekarang? Orang ketika berhijrah, kemudian dia meninggalkan menuntut ilmu, maka sangat rentan dia kembali kepada perkara yang batil yang dulu dia kerjakan. Ini faedah dari hadis ini. Makanya langsung diputus oleh Nabi SAW. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama berselisih terhadap perbuatan sahabat ini. Apa hukumnya perkataan sahabat ini? Para ulama mengatakan ada 3 penafsiran di dalam masalah ini sebetulnya. Sebagian ulama menafsirkan bahwasanya sahabat ini yang mereka minta itu bukan kesyirikan. Ya, mereka minta, ya Rasulullah jadikan kami Zatu Anwat, pohon Zatu Anwat seperti orang kafir Quraisy, dan ini yang diyakini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab.
yang diminta oleh sahabat ini bukan kesyirikan. Jadi maknanya di dalam hadis ini, dan ini yang dipahami oleh Syekh, yang dijelaskan oleh beliau, oleh murid beliau dalam kitab Durusan Niyah, di sana dijelaskan bahwa sahabat ini meminta, wahai Rasulullah, tolong engkau mintakan sama Allah, jadikan bagi kami pohon yang penuh berkah seperti pohon Zatu Anwat. Itu maknanya. Dan itu yang dipahami oleh Syekh bin Muhammad bin Abdul Wahab. Wahai Rasulullah, tolong engkau mintakan sama Allah, jadikan bagi kami kaum muslimin pohon yang penuh berkah seperti pohon Zatu Anwat. Nah, ini permintaan syirik? Tidak, kata Syekh. Ini bukan permintaan syirik. Penafsiran yang kedua, dan ini kebanyakan para ulama menafsirkan, bahwa saya diminta sahabat ini syirik kecil. Mereka minta ya kepada Nabi SAW untuk diperbolehkan menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon ini untuk mengambil berkah. Dan ini adalah syirik kecil. Dan ini kebanyakan para ulama menafsirkan demikian. Penafsiran yang ketiga adalah ini syirik besar. Dan ini penafsiran Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Fathul Majid, menafsirkan bahwa permintaan sahabat ini adalah syirik besar. Makanya Nabi SAW sangat keras mengatakan Allahu Akbar. Tetapi baik kondisi yang kedua, penafsiran yang ketiga, mereka semuanya tidak keluar dari Islam. Kenapa? Karena ada uzur yang disebutkan tadi, hudasau ahdin bi kufrin. Mereka baru masuk Islam. Karena ketidaktahuan mereka meminta demikian. Maka Nabi SAW mengasih uzur tentang masalah ini. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini ya sesungguhnya faedah yang disebutkan di sini sangat banyak sekali, ya, bahwasanya ya Nabi SAW menjelaskan di sini juga kita itu pasti akan meniru orang-orang sebelum kita, yaitu orang Yahudi dan Nasara. Maka ya ini pentingnya seorang muslim disuruh dia untuk mukhalafah, menyelisih orang Yahudi dan Nasara. Makanya di dalam syariat kita banyak sekali kita disuruh untuk menyelisih orang Yahudi dan Nasara. Disuruh oleh Nabi menipiskan kumis, melebatkan jenggot. Untuk apa? Tujuannya untuk menyelisih orang Yahudi dan Nasara. Dilarang kita berpakaian seperti berpakaiannya orang Yahudi dan Nasara. Dilarang kita beribadah seperti beribadah yang Yahudi dan Nasara. Kenapa? Tujuannya semuanya adalah untuk menyelisih mereka. Karena akan datang nanti suatu masa yang mana kita akan mengikuti mereka. Kata Nabi, sama seperti busur panah, ujungnya itu sama. Persis dia akan mengikuti. Dan itu terjadi pada zaman sekarang. Dan Nabi mengingatkan kita di dalam hadis ini. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, ya. Bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab tentang masalah menyembelih ya selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh membawakan beberapa ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Bapak Ibu, zabah ini, menyembelih ini merupakan ibadah. Menyembelih itu adalah sebuah ibadah. Kenapa ibadah? Siapa tahu jawabannya? Siapa yang tahu jawabannya? Kenapa penyembelihan itu merupakan sebuah ibadah? Siapa yang bisa jawabannya? Iya, kenapa dia ibadah? Betul, fasholli rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah. Tapi kenapa dia ibadah? Apa arti ibadah? Untuk Allah. Taib. Ada yang tahu arti ibadah? Antum sholat, antum bersedekah, itu ibadah bukan? Ibadah. Taib. Apa arti ibadah? Aywa, segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu dari perkataan atau perbuatan yang nampak atau yang tersembunyi, itulah ibadah. Apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan kita, baik itu perbuatan kita, baik itu yang ada di dalam hati kita, maka itu semuanya ibadah. Maka kalau dia ibadah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh menjelaskan tentang masalah ibadah.
yaitu masalah penyembelihan. Maka penyembelihan ini merupakan ibadah yang sangat-sangat agung. Dan orang jahiliyah itu sangat mengagungkan penyembelihan. Sangat mengagungkan penyembelihan. Makanya banyak mereka melakukan kesyirikan di dalam masalah penyembelihan. Dan para ulama mengatakan secara umum menyembelih ini ada 5 keadaan. Orang menyembelih ini ada 5 keadaan. Pertama, ada orang itu menyembelih dengan menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah diperuntukkan untuk Allah, dan ini yang betul-betul dianjurkan. Kita menyebut nama Allah diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Anda misalnya menyembelih ibadah kurban, maka Anda menyembelih itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Anda membaca dengan menyebut nama Allah. Ini adalah ibadah yang sangat agung. Ya, ibadah yang sangat agung. Makanya terjadi kesalahan kadang-kadang sebagian orang ketika ibadah kurban itu dia menganggap itu adalah sebagai berbagi-bagi daging. Tidak mensadari dia bahwasanya itu ibadah azimah. Itu ibadah yang mulia. Karena antum mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan antum menyembelih hewan kurban tersebut, tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada orang itu menyembelih, ya. Dan tentu ya, ketika kita menyebut nama Allah ini, ya, menyembelih dengan menyebut nama Allah ini, para ulama mengatakan menyembelih itu harus dengan menyebut nama Allah. Kalau tidak menyebut nama Allah, sembelihan itu tidak sah. Ya, dia menjadi bangkai. Yang kedua, ada orang menyembelih, dia menyebut nama Allah tapi diperuntukkan untuk selain Allah. Dia menyembelih nama Allah tapi diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti seorang menyembelih, dia menyebut nama Allah bismillah, kemudian ditujukan untuk buaya putih di sungai. Dia menyembelih nama Allah tapi ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dikasih untuk buaya putih misalnya. Kebetulan nih nenek ulun bahari memelihara buaya putih ini. Akhirnya dia sembelih ayam, dia kasih di sungai. Ya, ini dia menyebutnya nama Allah, tapi diperuntukkan untuk selain Allah. Ini syirik. Ini merupakan kesyirikan. Yang ketiga, ada orang itu menyembelih, ya. Dia menyembelih tidak menyebut nama Allah dan diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak terjadi. Seperti seorang yang menyebut nama Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Isa, kemudian diperuntukkan untuk selain Allah. Keempat, ada orang menyembelih itu, ya, dia menyebut, ya, nama selain Allah, menyebut nama Allah, ya, menyebut nama selain Allah tapi diperuntukkan untuk Allah. Tapi ini jarang. Menyebut nama selain Allah tapi diperuntukkan untuk Allah. Seperti orang biasanya dia menyembelih untuk Isa bin Maryam. Dia menyembelih dengan menyebut nama bulan tertentu, ya. Tetapi dia tujukan ini untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jarang terjadi. Dan yang terakhir, dan ini yang paling kebanyakan yang terjadi adalah seseorang menyembelih dengan tujuannya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian tujuannya untuk perkara mubah atau perkara yang dianjurkan. Contoh, antum ada tamu, kemudian antum gorok ayam. Antum menyebut dengan nama Allah. Tujuannya apa? Untuk menjamu tamu. Ini perkara yang kelima yang sering terjadi. Nah, ini 5 keadaan seseorang menyembelih. Maka para ulama mengatakan seseorang ketika dia menyembelih, dia harus pertama dia harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah seseorang ketika menyembelih, maka dia harus diperuntukkan untuk Allah atau diperuntukkan untuk perkara yang sifatnya mubah. Kalau ada orang yang menyembelih tidak menyebut nama Allah, maka sembelihnya tidak boleh kita makan. Ya. Maka kata Allah, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismallah. Janganlah kalian makan sesuatu yang tidak disebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama mengatakan sembelihan muslim itu halal selama dia menyebut nama Allah, diperuntukkan untuk Allah atau diperuntukkan untuk perkara mubah. Adapun sembelihan selain muslim, sembelihan ahlul kitab itu juga halal. Sembelihan orang ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Yaitu orang Yahudi dan Nasara. Maka sembelihan mereka pun juga halal. Kalau
mereka ketika menyembelih menyebut nama Allah. Misalnya ketika mereka menyembelih dia menyebut nama Allah, maka halal sembelihan mereka kita makan. Tapi kalau mereka menyembelih tidak menyebut nama Allah, menyebut nama Isa misalnya, menyebut nama Ruhul Kudus misalnya, menyebut nama Maryam misalnya, tidak menyebut nama Allah ketika mereka menyembelih, atau orang Yahudi misalnya, dia menyebut nama Uzair ketika dia menyembelih, kemudian dikasihkan ke kita, tidak boleh kita makan. Tidak boleh kita makan. Ya, kenapa? Karena dia menyebut selain nama Allah. Maka tidak halal bagi kita memakannya. Tapi kalau kita tidak tahu, ada orang non-muslim mengasihkan daging kepada kita, dia nyembelih. Dan kita tidak tahu dia menyebut nama Allah kah ataukah dia menyebut nama Isa, misalnya, kita tidak tahu. Apa yang harus kita lakukan? Maka kalau kita tidak tahu apakah dia menyebut nama Allah atau tidak, maka kita membaca bismillah pada daging tersebut. Kita membaca bismillah, itu halal bagi kita. Ya, dan itu halal bagi kita. Sama kita di suatu tempat, ya, mayoritasnya adalah bukan orang Islam. Misalnya antum pergi ke daerah, di daerah itu mayoritasnya bukan orang Islam. Ya, orang non-muslim. Dan antum tidak tahu dia ini menyembelih nama Allah apa tidak, mencari makanan ngalih. Ya, mencari makanan Padang atau makanan yang Islami itu susah misalnya di tempat tersebut. Dan antum tidak tahu di warung ini orang ini menyembelih nama Allah apa tidak. Dan itu wilayahnya adalah wilayah non-muslim. Apa yang harus kita lakukan? Maka kalau kita tidak tahu dia menyebut nama Allah atau tidak, ketika kita makan kita harus menyebut dengan bismillah. Tetapi kalau sudah berada di daerah muslim, mayoritas muslim, kada perlu antum bertanya. Kalau mesan ayam bakar, antum jangan tanya kepada warungnya, ini disembelih nyebut nama Allah atau kada. Langsung kita diusirnya. Masih ini banyak mana pertanyaan. Tapi kalau di tempat muslim tidak perlu kita nanya-nanya demikian, dan Islam tidak menginginkan kesusahan. Tapi kalau di tempat non muslim, kalau kita tidak tahu, ya, atau tidak ada tulisannya misalnya, kadang-kadang sebagian tempat toko, warung, makanan itu dikatakan disembelih dengan cara muslim atau seperti dengan semisalnya. Kalau tidak tahu, kita sebut dengan nama Allah. Tapi kalau kita yakin dia tidak menyebut nama Allah, bahkan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita makan. Ya, tidak boleh kita makan. Ini kaidahnya. Maka kalau kita di negara muslim di pelihari banyak orang Islam, tidak perlu kita sibuk-sibuk bertanya. Makan ayam bakar betakun, itik bakar betakun, ya. Bahkan makan intalo aja bingung. Ini intalonya asalnya dari, ya. Maka tidak perlu dia menyusahkan dirinya di dalam masalah ini. Kemudian di sini Syekh rahimahullah taala membawakan beberapa ayat yang berkaitan tentang masalah menyembelih selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau membawakan, ya, di dalam surah Al-An'am, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya milik Allah Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Ayat ini, ya, menjelaskan kepada kita tentang masalah pertama, sembelihan itu hanya milik Allah. Di dalam ayat ini dikatakan wanusuki. Wanusuki itu artinya adalah sembelihan. Ya, maka di sini Anda perhatikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sembelihan itu hanya milik Allah. Bagaimana? Bagaimana pendalilannya? Pertama, pendalilannya di akhir ayat Allah katakan, Qul inna solati wa nusuki. Sesungguhnya solatku dan sembelihanku lillah, hanya milik Allah. Artinya kalau diperuntukkan kepada selain Allah tidak boleh. Yang kedua, di sini Allah Subhanahu wa taala gandengkan antara ibadah menyembelih dengan ibadah salat. Ya, ibadah menyembelih dengan ibadah salat. Ya, maka salat itu tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah. Sebab itu pula sembelihan tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga Allah mengatakan, di dalam ayat ini juga Allah mengatakan la syarikalah. Sesungguhnya salatku, sembelihanku la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Ketika dipalingkan kepada selain Allah, diperuntukkan untuk selain Allah, berarti kita menjadikan sekutu bagi Allah
Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 3 pendalilan dari Syekh menjelaskan kepada kita bahwa sembelihan itu tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit faedah dari ayat ini, saya ingin sedikit faedah. Ayat ini salah satu doa apa juga, doa iftitah ya, kita baca di dalam salat ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi farra samawati wal ardi hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Baik. Di dalam ayat ini disebutkan wa ana awwalul muslimin ya. Di dalam hadis disebutkan apa? Wa ana minal muslimin. Antum doa iftitah bacanya apa? Wa ana minal muslimin apa wa ana awwalul muslimin? Kalau yang baca doa iftitah ini wajjahtu, enggak ada. Semuanya baca Allahumma ba'id baini ya. Yang benar, ya ini sering terjadi kesalahan. Yang benar doa iftitah ini wajjahtu itu yang benar adalah wa ana awwalul muslimin seperti di ayat. Bukan wa ana minal muslimin, tetapi wa ana awwalul muslimin. Kenapa? Karena rawi yang meriwayatkan hadis wa ana minal muslimin keliru. Karena dia memahami bahwasanya wa ana awwalul muslimin itu maknanya salah. Arti wa ana awwalul muslimin apa? Saya orang yang pertama-tama masuk Islam. Nah, rawi yang meriwayatkan hadis ini dia memahami maknanya dengan cara yang salah. Kata dia tidak mungkin wa ana awwalul muslimin, karena sebelum kita ada yang orang masuk Islam. Makanya dikatakan wa ana minal muslimin. Dan saya termasuk dari orang-orang Islam. Maka maknanya benar wa ana minal muslimin. Nah, sehingga mereka meriwayatkan hadis dengan mengatakan wa ana minal muslimin. Padahal kira wa ana awwalul muslimin itu boleh. Maknanya tidak salah. Karena mana wa ana awwalul muslimin, saya termasuk orang-orang yang mengikuti orang yang pertama-tama masuk Islam. Itu maknanya. Maka yang benar itu wa ana awwalul muslimin, bukan wa ana minal muslimin. Ini sedikit faedah saja keluar dari pembahasan, karena penting ya. Sering saya dengar orang ketika membaca ini wajah tuh dia membaca wa ana minal muslimin. Ada hadisnya betul, emang ada hadisnya, tetapi yang benar adalah wa ana awwalul muslimin sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an. Taib. Kemudian di sini Syekh juga berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan washalli li rabbika wanhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, salatlah ya untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah. Para ulama mengatakan ya, ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya sembelihan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendalilannya? Di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara salat dengan sembelihan. Fasalli, kemudian di akhir Allah katakan wanhar. Salatlah dan sembelihlah. Sebagaimana salat hanya diperuntukkan untuk Allah, maka sembelihan pun juga diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kata Allah fasalli li rabbik. Salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah untuk Tuhanmu. Maka mafhum dari ayat ini tidak boleh sembelihan itu tidak diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan ini tidak boleh seseorang memalingkan ibadah selain Allah, dan termasuk di dalamnya adalah memalingkan sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Syekh membawakan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata Ali, qal haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Kata Ali radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallam memberitakan kepadaku tentang 4 kalimat. Kata Ali, Rasulullah menceritakan kepadaku, memberitakan kepadaku tentang 4 kalimat. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih selain Allah. Ya, Allah melaknat orang yang menyembelih yang diperuntukkan untuk selain Allah. Yang kedua, la'anallah man la'ana walidayh. Sesungguhnya Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, la'anallah man awa muhdisa. Dan Allah melaknat bagi orang yang menaungi orang-orang yang berbuat bid'ah, berbuat kerusakan. Kemudian yang keempat, la'anallah man ghayyara manarul ard. Dan Allah melaknat bagi orang-orang yang mengubah tanda-tanda yang ada di bumi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim.
Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama di dalam hadis ini Allah melaknat orang yang menyembelih selain diperuntukkan selain Allah. Laknat itu apa? At-tardu wal ib'adu min rahmatillah, yaitu seseorang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Orang dilaknat itu orang dijauhkan dari rahmat Allah. Kita masuk surga ini Bapak Ibu, masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan kita. Tapi kita masuk surga dengan rahmat Allah. Orang dilaknat berarti orang itu dijauhkan dari surga. Ya, makanya orang dilaknat ini orang yang luar biasa. Maka kehidupannya di dunia sengsara dan di akhirat pun juga sengsara. Dia mengumpulkan kedua sengsaraan di dunia dan di akhirat. Maka terlaknat orang yang menyembelih diperuntukkan untuk selain Allah, dan ini menunjukkan pengharaman seseorang menyembelih diperuntukkan kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayh. Terlaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Maksudnya apa? Melaknat kedua orang tua itu maksudnya adalah seseorang mencela bapaknya orang lain, bersambat-sambatan, abinya orang yang sambati. Ada kita menyambati abinya orang. Kemudian orang itu membalas dengan mencerca maki bapak kita, orang tua kita. Ini dimaksudkan. Kita melaknat bapaknya orang itu melaknat bapaknya kita. Nah, dan kita termasuk melaknat bapak kita sendiri. Kenapa? Karena kita sebab menjadikan orang itu melaknat bapak kita. Ya. Maka ini dimaksud oleh Nabi, la'anallahu man la'ana walidayh. Bukan maksudnya adalah, dan bisa maksudnya orang melaknat bapaknya langsung. Ada juga sebagian anak itu melaknat bapaknya langsung, tapi ini jarang. Yang ada adalah kebanyakan itu adalah orang mencerca maki ya bapaknya orang lain, kemudian orang tersebut pun membalas, dia mencaci maki bapaknya kita. Maka ini termasuk orang yang melaknat kedua bapaknya. Karena kita penyebabnya. Kemudian yang ketiga, ini dimasukkan di sini adalah la'anallahu man awa muhdisa. Allah melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat bid'ah atau orang yang berbuat maksiat, berbuat jarima, berbuat dosa besar. Anda lindungi dalam rumah Anda. Anda berikan tempat tinggal, Anda berikan dia perlindungan, maka ini terlaknat. Karena orang yang melakukan kerusakan atau yang melakukan bid'ah, melakukan dosa besar, tidak boleh dilindungi. Dia harus dihukum. Kemudian terakhir, yang keempat dilaknat adalah orang yang mengubah tanda-tanda yang ada di bumi. Seperti mengubah batasan tanah, ya. Tanah kita cuma 30 meter, dijauhi patoknya menjadi 32 meter misalnya. Ini tidak boleh. Atau seseorang mengubah bekas-bekas, ya. Ini adalah tanda, ini rumah saya dari sini sampai sini. Dia ubah patoknya. Dia ubah patok tanahnya, ukurannya, maka ini termasuk orang yang terlaknat. Karena dia mengubah tanda-tanda yang sudah ada. Sehingga orang salah, ya. Maka ini juga dilarang dalam Islam. Taib. Di sini dijelaskan bahwasanya orang menyembelih kepada selain Allah tadi hukumnya apa? Syirik besar. Orang menyembelih diperuntukkan untuk selain Allah hukumnya syirik besar. Taib. Orang melaknat kedua orang tuanya hukumnya apa? Syirik besar apa bukan? Tidak syirik, dosa besar. Orang melindungi orang yang berbuat maksiat itu dosa besar. Orang yang mengubah tanda-tanda patok-patok tanah itu juga dosa besar. Baik. Kenapa di sini menyembelih dengan nama selain Allah, diperuntukkan untuk selain Allah itu digandengkan dengan dosa-dosa yang selain syirik. Baik. Para ulama mengatakan tidak mesti suatu dosa itu sama semua hukumnya. Di sini digandengkan menyembelih selain Allah itu syirik. Yang tiga tadi tidak syirik. Tetapi kenapa digandengkan oleh Nabi di dalam satu hadisnya? Kata para ulama digandengkan di sini adalah dalam rangka semuanya ini dilarang. Semuanya ini tercela. Adapun sisi hukumannya itu berbeda-beda. Ada yang syirik, ada yang dosa besar. Itu sama seperti perkataan Nabi sallam, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Kata Nabi sallam, jauhilah 7 hal yang membinasakan. Kemudian Nabi menyebutkan salah satu 7 hal yang membinasakan adalah pertama kata Nabi sallam asyirku billah. Seseorang melakukan kesyirikan. Ini syirik. As-sihru. Seseorang melakukan sihir. Ini juga keluar dari Islam. Kemudian kata Nabi sallam qatlun nafs, membunuh jiwa tanpa hak. Ini bukan syirik, tapi dosa
besar. Kemudian Nabi mengatakan at-tawalli yaumaz zahfi, lari di medan peperangan. Ini bukan syirik tapi dosa besar. Kemudian Nabi mengatakan wa akli malil yatim, orang memakan harta anak yatim. Ini bukan syirik tapi dosa besar. Kemudian Nabi menyebutkan wa akli riba, orang yang memakan riba. Ini bukan syirik tapi dosa besar. Jadi kadang disebutkan dalam satu nas itu sesuatu yang hukumnya berbeda-beda, tetapi dipahami bahwa semuanya itu dilarang. Kayak di sini, semuanya ini dilarang, tapi hukumnya berbeda-beda. Jangan kita salah paham, jangan kita mengatakan, oh orang melaknat kedua orang tuanya keluar dari Islam. Kenapa? Karena digandingkan dari menyembelih selain nama Allah. Tidak demikian. Tetapi kadang digandingkan hukum itu, ya, gandingkan sebuah masalah, tapi hukumnya berbeda-beda. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini Syekh membawakan juga sebuah hadis dari Tariq Ibn Shihab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, dakhala jannata rajulun fi dubabin. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kata Nabi, sesungguhnya ada seorang masuk surga disebabkan oleh seekor lalat. Para sahabat bertanya, kok bisa wahai Rasulullah? Dengan seekor lalat orang ini masuk surga. Kemudian Nabi mengatakan, marra rajulan ala qaumin lahum sanamun la yuzawwijuhu ahadun hatta yuqarribu law syai'a. Kata Nabi, ada dua orang laki-laki melewati sebuah kaum yang memiliki satu berhala. Maka tidak diperkenankan orang lewat, ya, dari kampung tersebut, dari kaum tersebut sampai mereka menyajikan taqarrub, sembahan kepada berhala ini, sesajian kepada berhala ini. Faqalu li ahadihima, maka mereka pun, kaum tadi, ketika dua orang ini lewat di kaum tersebut, maka kaum tersebut, penduduk tersebut berkata kepada salah satu dari dua orang ini, qarrib, sajikanlah sesajian, ya, dekatkanlah sesuatu kepada Tuhan kami, berhala kami. Kemudian orang ini mengatakan, laisa indi syai'u qarribuhu, saya tidak memiliki sesuatu untuk disajikan, untuk dipersembahkan kepada Tuhan kalian. Kemudian mereka mengatakan, qalu lahu qarrib walau dubaban, kalau kamu tidak memiliki sesuatu, sembahkan walaupun seekor lalat. Ya, sembahkan walaupun seekor lalat. Faqarraba dubaban, maka orang ini pun menyembahkan, ya, mempersembahkan seekor lalat untuk